Hai guys, selamat datang di Gemintang Tarot. Untuk tema readingan kali ini yaitu bagaimana ciri-ciri dari pasangan hidupmu. Di sini sudah saya sediakan 3 pile. Pile 1 yaitu bunga putih, pile 2 yaitu bunga merah, pile 3 yaitu bunga pink. Silahkan kalian pilih bunga mana yang paling memanggil hati kalian. Untuk timestamps atau keterangan waktu sudah ada di kolom deskripsi. Dan sampai jumpa di readingan kalian. Hai pile 1, bagi kamu yang memilih bunga putih, jadi ini adalah readingan kamu ya. Kita akan membahas siapa yang akan menjadi pasangan hidupmu. Ya, jadi ini readingannya bisa ditujukan untuk siapapun, untuk yang single atau yang sudah punya pasangan atau mungkin yang sudah menikah hanya sekedar mencocokkan apakah benar ya. Dan jangan terlalu dibaperin karena ini general, yang belum tentu semuanya akan cocok untuk kamu ya. Mungkin kamu bisa perhatikan ada tanda-tanda yang bisa kamu ambil sebagai ciri-cirinya. Saya tidak akan terlalu membahas bagaimana pekerjaan dia atau apa pekerjaannya karena ini general ya, jadi nggak mungkin semua yang nonton nanti pekerjaan pasangan hidupmu itu seorang dokter, kan nggak mungkin ya. Jadi saya nggak akan membicarakan pekerjaannya apa, terkecuali kamu pengen personal reading yang lebih detail pekerjaannya kira-kira apa dan keuangannya seperti apa, pasti akan saya jelaskan. Kalau di sini saya tidak akan terlalu membahas bagaimana keuangannya, walaupun nanti mungkin kalau memang kelihatan akan saya sebutkan, kalau enggak saya nggak akan mencari tahu lagi bagaimana kondisi keuangannya karena ini adalah general ya, yang belum tentu semuanya akan cocok. Jadi saya akan lebih membicarakan bagaimana ciri-ciri orangnya, karakternya seperti apa ya, kehidupannya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Sudah saya sediakan 7 kartu untuk menciri-cirikan seperti apa yang akan menjadi pasangan hidup kamu. Oke ya, kita akan mulai dari kartu ini dulu ya. Saya akan cari tahu bagaimana kira-kira orangnya seperti apa ya, kurang lebih fisiknya seperti apa. Seperti apa kira-kira karakter atau fisik dari pasangan hidup yang memilih pile 1 atau bunga putih, seperti apa kira-kira? Seperti apa kira-kira orangnya atau fisiknya ya, yang memilih bunga putih untuk pile 1. Ada kartu Isis, Magic Manifesting. Your dreams, vision, and goals are becoming reality. Stay focused. Wow, jadi kalau yang saya lihat di sini ya, orangnya itu kalau sudah magic manifesting, dia itu seseorang yang sangat determined ya, determinasi. Jadi orang yang punya ambisi. Ya, dia akan selalu mengejar cita-citanya, akan selalu mengejar goalnya dia ya. Saya akan cari tahu lagi bagaimana kira-kira ciri-ciri fisiknya. Fisik dulu ya, kurang lebihnya. Saya nggak akan terlalu spesifik seperti apa ya, karena ini general. Nggak mungkin kan semuanya nanti saya bilang fisiknya orangnya pendek. Iya kali, masa semua orangnya pendek ya. Jadi saya nggak akan terlalu spesifik ke sana. Hanya menciri-cirikan kurang lebihnya aja ya. Karena kalau spesifik itu cocoknya untuk personal reading, bukan general reading. Dan ini adalah general ya, bagaimana kira-kira. Wah, oke, di sini kok ada kartu The Hangman ya. Jadi di sini saya melihat memang orangnya dia itu pekerja keras. Ya, dia itu memiliki banyak visi, misi ke depannya seperti apa. Jadi hidupnya itu sudah tertata dengan rapi, penuh dengan perencanaan. Jadi dia itu bukan seseorang yang tidak memiliki rencana apa-apa dalam hidupnya. Justru itu sangat baik sekali ya, karena kita dalam hidup itu harus benar-benar membuat sebuah perencanaan ke depannya mau seperti apa. Ya, karena kalau kita tidak pernah merencanakan sesuatu, ya berarti kita tidak akan pernah bagaimana meraih visi misi kita ke depannya. Kita tidak akan pernah meraih goal kita kalau kita tidak punya rencana.
ya. Tidak berencana artinya orang itu akan selalu gagal, ya. Jadi kalau misalnya orang itu penuh rencana, hidupnya pasti akan jauh lebih maju, lebih sukses dibandingkan orang yang nggak punya rencana. Seperti itu. Jadi saya melihat di sini yang menjadi jodoh kamu pile 1 ya, dia itu memiliki banyak mimpi, banyak cita-cita, dia itu sangat termotivasi untuk sukses ya. Sampai benar-benar cita-citanya dia itu menjadi sebuah realita dan menjadi sebuah kenyataan, baru dia akan puas. Dia orangnya sangat fokus. Sangat-sangat fokus. Jadi kalau dia ngerjain sesuatu, dia sangat fokus. Dia sangat komit pada pekerjaan dan apapun yang dia lakukan. Justru dengan hubungan pun, saya melihat dia juga sangat komit dan sangat fokus orangnya, itu yang saya rasa. The Hangman. Kalau The Hangman ini saya melihat bahwa dia itu suka mempelajari segala sesuatu dari banyak sisi, dari banyak perspektif ya. Dia tipikal orang yang tidak cepat mengambil sebuah keputusan. Karena dia selalu teliti orangnya. Saya rasa di sini orangnya sangat teliti. Kalau misalnya dia itu ingin sesuatu, tertarik dengan sesuatu, dia akan mempelajari dulu, cari tahu dulu sampai benar-benar jelas, baru dia akan mengambil tindakan atau keputusan. Ya, jadi dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk dia mengambil sebuah keputusan. Bisa jadi kalau misalnya dalam hubungan mungkin kamu sudah lama ngedate sama dia, jalan sama dia, dekat sama dia, tetapi dia mungkin lama memberi keputusannya itu karena memang dia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk meyakinkan dirinya dia bahwa iya, ini orangnya yang tepat untuk aku. Orangnya seperti itu ya, tidak mudah mengambil keputusan dengan cepat. Dia akan observasi sampai sedetail-detailnya, dia akan pelajari sampai sedetail-detailnya. Setelah itu baru dia bisa menentukan ya. Orangnya nggak mau mengambil resiko yang bahaya atau mengambil resiko yang sangat tinggi, itu dia nggak mau ya. Jadi dia suka yang main aman aja. Oke. Kita lihat di sini seperti apa koneksi kalian nanti ya. Kita lihat di sini seperti apa koneksi kalian nanti. Seperti apa koneksi antara kamu pile 1 dengan dia nanti ya. Wow, di sini ada engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Jadi mungkin kebanyakan dari kamu pile 1 saat ini sudah mengenal dia cukup dekat atau sudah bersama dengan dia cukup lama. Mungkin ada yang sudah tunangan atau yang akan tunangan, seperti itu. Bisa jadi kamu sama dia juga sudah menikah juga bisa ya, karena di sini ada kartu komitmen. Jadi di sini saya merasa ya memang dia itu orangnya sangat komit. Kalau emang dia sudah memilih, dia akan komit pada satu orang. Kalau dia sudah memutuskan ingin mengambil pekerjaan itu, dia akan selalu komit pengennya itu. Jadi memang ini orangnya komitmen yang sangat tinggi ya, penuh komit gitu orangnya. Dan di sini saya merasa bahwa kalau misalnya kamu saat ini hubungannya sama dia tidak ada keputusan atau mungkin belum ya ada kejelasan, saya merasa hubungan kamu sama orang ini akan memiliki potensi bisa sampai ke level komitmen yang sangat tinggi, yaitu ke sebuah pertunangan ya. Dan di sini saya akan lihat lagi, wow, di sini ada kartu chemistry ya. Jadi kamu sama dia itu memiliki chemistry yang sangat tinggi. There's a strong magnetic attraction here. Jadi saya merasa bahwa kamu sama dia itu akan memiliki chemistry yang sangat tinggi, memiliki daya tarik ya. Mungkin bisa jadi kamu jatuh cinta pada pandangan pertama sama dia. Ya, itu yang saya rasakan di sini, dan kita akan lihat kalau di sini bagaimana kehidupannya dia saat ini, atau bagaimana kondisinya dia, atau di saat dia bertemu kamu seperti apa kondisi kehidupannya dia. Di saat bertemu dengan kamu seperti apa kondisi kehidupannya dia ya.
attracting, not chasing. Anything or anyone you chase after will run the other way because of the fears underlying chasing energy. Instead, attract what you need by sending out love, gratitude, and welcoming energy. Jadi kalau saya lihat di sini orangnya itu nggak suka yang namanya mengejar ya. Dia orangnya sangat realistis. Jadi dia nggak suka yang namanya kejar mengejar seperti itu. Yang memanipulasi supaya bisa menjadi miliknya dia, itu nggak suka. Misalnya dia akan mengimpress kamu gila-gilaan supaya kamu percaya sama dia, membuktikan dia orangnya yang memang benar-benar paling baik. Dia nggak kayak gitu. Dia orangnya apa adanya. Dia akan lebih meng-attract ya, akan lebih bertindak secara jujur dari dalam hati, bukannya mengejar, tetapi attract, menarik dengan cara innernya dia yang dia pakai ya. Jadi dia memiliki inner yang sangat powerful, yang sangat kuat di dalam dirinya dia, sehingga dia itu adalah seorang yang sangat percaya diri. Itu yang saya rasakan, karena dia akan meng-attract apa yang dia inginkan, apa yang dia suka, apa yang dia mau melalui kepercayaan dirinya dia. Ya, itu yang saya rasa di sini. Obstacles and blocks are lifted. All your good personal work and your positive energy shift have overcome previous. Kalian bisa lihat ya, obstacles and blocks are lifted away. You will now experience progress and toward movement with your projects. Stay centered in gratitude to ensure that your flow of abundance continues. Jadi dia ini seseorang yang bisa mengatasi segala rintangan dan masalah. Ya, dia ini seseorang yang akan selalu mengulurkan tangannya sama kamu. Dia akan selalu bersedia menolong kamu. Itu yang saya rasakan di sini. Ya. Dia seseorang yang selalu berpikiran out of the box. Ya, itu yang saya rasakan. Kita akan tarik kartunya di sini ya. Apalagi ciri-ciri dari jodoh yang memilih pile 1. Apalagi ciri-ciri yang akan menjadi pasangan hidupnya pile 1 bunga putih. Ask your angels. Jadi saya melihat orang ini sudah lama sekali ya berdoa kepada Tuhan bahwa dia memang menginginkan jodoh yang tepat untuk dia. Dia seperti sudah menunggu sangat lama ya untuk jodohnya dia. Mungkin bisa jadi dia sudah lama single atau nggak harus selalu, tetapi mungkin dia sudah melalui berbagai hubungan yang tidak juga dia membuat dia merasa klik, membuat dia merasa srek gitu ya untuk memilih, oh ya ini dia jodohnya. Sampai pada saatnya dia bertemu dengan kamu pile 1, dia akan tiba-tiba sadar, oh iya ini dia jodohnya aku gitu. Jadi dia seperti berdoa kepada Tuhan ya, meminta jodoh yang terbaik untuk dia. Dan saya rasa nanti dia pasti akan bilang kamu itu adalah jawaban dari doa-doanya aku. Ya, saya rasa dia akan mengatakan hal itu kepada kamu nanti. Mungkin di saat kamu bertemu atau pernah bertemu dengan seseorang yang mengatakan hal itu, ya dia adalah pasangan hidup kamu. Ya, recovery. Jadi saya merasa bahwa dia itu seseorang yang sedang healing atau sudah healing dalam waktu yang cukup lama. Mengembalikan kondisi hatinya dia dulu yang pernah rapuh atau pernah sakit. Ya, sehingga recovery-nya dia saat ini, dia fokus terhadap dirinya sendiri. Fokus terhadap finansial, fokus terhadap kehidupannya dia kebanding dengan kehidupan cinta atau mungkin kamu. Karena dia membutuhkan waktu healing yang cukup lama ya. Jadi saya merasa bahwa orang ini sepertinya singlenya cukup lama sebelum bertemu dengan kamu. Karena dia sedang healing saat itu ya, atau dia melewati
beberapa waktu yang cukup lama untuk recovery ya, untuk memulihkan kembali segala perasaan negatif, segala sakit hati yang pernah dia rasakan di sini. Itu yang saya rasakan ya. Kita cari tahu lagi. Pesan dari alam semesta, siapakah dia yang akan menjadi pasangan hidup pile 1? Alam semesta, siapakah dia yang akan menjadi jodoh pile 1? Apa lagi ya. Choose peace. Jadi di sini saya merasa bahwa dia ini seseorang yang pecinta kedamaian. Dia orangnya nggak suka ribut-ribut ya. Kalau misalnya ada konflik, dia akan lebih milih diam dan menjauh ketimbang berantem dan banyak nuntut atau marah-marah atau ngomel-ngomel. Dia nggak tipe seperti itu. Dia tipe orang yang sangat tegas. Dia tipe orang yang sangat pendiam tapi banyak kerja. Jadi maksudnya kalau dia kerja, dia itu nggak banyak ngomong tapi banyak aksi, banyak action kebandingkan ngomongnya. Jadi kalaupun dia itu ribut dengan kamu, dia akan lebih milih damai. Dia akan lebih, maksudnya bukan lebih memilih berdamai dengan kamu, enggak, tetapi dia akan lebih memilih kondisi yang damai. Ya, bila perlu dia akan menjauh dari kamu untuk menghindari konflik. Flow of prosperity. Saya merasa bahwa keuangannya dia sangat-sangat baik di saat dia bertemu dengan kamu karena ada flow of prosperity. Ya, jadi di sini ada kemakmuran dari kehidupannya dia, itu adalah hasil dari kerja kerasnya dia selama ini. Itu yang saya rasakan ya. Kita akan lihat lagi bagaimana karakter sifatnya dia di sini ya. Bagaimana karakter sifatnya dia yang akan menjadi pasangan hidup dari pile 1. Bagaimana karakter atau sifatnya dia yang akan menjadi pasangan hidup pile 1. Seven of Pentacles ya. Atau Seven of Coins. Nine of Coins. Wow, ini seperti yang saya bilang tadi ya. Oke, di bottom of the deck-nya ada Six of Cups. Oke, jadi pile 1 mungkin kebanyakan dari kamu ya. Ini seseorang yang sudah kamu kenal. Ya, bisa jadi mantan kamu, bisa jadi mantan pacar ya, nggak harus selalu mantan, bisa jadi teman masa kecil kamu, teman sekolah kamu dulu atau teman kerja kamu. Intinya kamu sudah kenal dia. Itu yang saya rasakan karena di sini ada Six of Cups. Jadi ini adalah energi orang lama ya, atau orang yang sudah kamu kenal. Ya. Bisa jadi tiba-tiba dia nongol kembali ke dalam hidup kamu tanpa kamu sangka, dan di sini ada kartu Seven of Coins dan juga Nine of Coins ya. Jadi yang ini mirip seperti yang saya katakan tadi. Dia itu lama banget ngejomblonya. Karena dia lebih sibuk terhadap finansial, lebih fokus terhadap kestabilan hidupnya dulu sebelum dia mencari pasangan hidup. Ya, dan dia adalah seseorang yang sangat baik dalam hal finansial. Dia seseorang yang sudah sukses di saat bertemu dengan kamu ya, karena di sini ada Nine of Coins. Dan dia itu seseorang yang sudah mandiri, sangat pintar ya, orangnya sangat bijak juga. Itu yang saya rasakan. Saya melihat dia dulu adalah orang yang cukup susah, jadi kesuksesan dia itu bukan dari warisan keluarga. Saya nggak terlalu melihat ke sana, walaupun mungkin dia bisa jadi mendapatkan warisan dari keluarga, bisa jadi, tetapi saya lebih melihat dia itu suksesnya karena jerih payahnya dia sendiri, hasil kerja kerasnya dia sendiri ya. Dulu dia sempat hidup susah di sini
ya, Seven of Coins. Dia sempat kondisi kehidupannya dulu sempat stuck, atau mungkin dulu kondisi finansialnya dia sempat bermasalah, atau mungkin pernah jatuh bangkrut, atau mungkin dia pernah kehilangan pekerjaan dan segala macam, sehingga dia memulai lagi dari awal, memulai lagi dari nol gitu ya. Dan itu butuh waktu. Di saat itu dia akan lebih memilih sendiri di masa-masa kesulitannya dia, karena dia nggak mau menyusahkan orang dan dia juga nggak mau berbagi fokus ya, sampai dia merasa sukses dulu deh kayak gitu, baru dia akan mencari pasangan hidup. Itu yang saya rasakan di sini. Kemungkinan zodiaknya yang kuat di sini dari Earth sign, Capricorn, Virgo, dan Taurus. Walaupun tidak harus selalu seperti itu, harus sama Capricorn, Virgo, Taurusnya, tapi dia energinya ya lebih kepada Earth sign, yaitu orangnya lebih praktikal. Orangnya juga masih suka akan hal-hal yang duniawi seperti itu. Ya, sangat fokus terhadap materi dan sangat baik juga dalam memanage uang. Itu yang saya rasakan ya, dan dia adalah orang yang kemungkinan sudah kamu kenal sebelumnya. Kita akan tarik satu kartu lagi. Kira-kira kapan kamu sama dia bertemu? Kira-kira kapan kamu sama dia akan bertemu? Ace of Cups. Ace of Cups ini melambangkan segala sesuatu yang, kalau yang saya lihat dia di Ace of Cups ini, kemungkinan besar kamu sama dia itu bertemu pada bulan Juli. Ya, entah mungkin sudah pernah kenal di bulan Juli beberapa tahun yang lalu, atau mungkin sebentar lagi bulan Juli kamu akan terkoneksi kembali mungkin sama dia, atau mendengar kabar dari dia seperti itu. Ya, saya mendengar ada bulan Juli di sini. Ya, dari Ace of Cups ini. Dan Ace of Cups itu juga sebenarnya pertanda dari sebuah renewal ya, sebuah hubungan yang diperbaharui, seperti itu yang saya rasakan ya. Rekonsiliasi juga. Jadi di sini saya merasa bahwa yang menjadi pasangan hidup kamu kebanyakan dari pile 1 adalah seseorang yang sudah kamu kenal. Ya, kamu sudah pernah bertemu dengan orang itu. Oke, sekarang kita akan ambil charms-nya ya. Di sini saya sudah sediakan charms zodiak dan juga sio ya, barangkali menjadi sebuah pertimbangan walaupun tidak harus selalu sama. Dan juga ada charms alfabet dan angka. Kita akan mulai dari sio dulu ya. Kira-kira dia sio apa sih yang menjadi pasangan hidup kamu? Ada sio kerbau ya. Ada sio kerbau di sini. Ada sio kuda. Ya. Kecil banget, sorry. Ada sio kuda di sini. Ini sio tikus ya, ada sio tikus, kuda, kerbau. Sio apa lagi kira-kira? Ada sio kerbau di sini. Ada sio, ini sio kambing ya. Ada sio kambing di sini. Sio apa lagi? Ada sio ayam di sini. Ya, kalau kamu bisa lihat ada sio ayam. Ada sio apa lagi? Ini sio apa sih? Sebentar ya. Oke. Ini sio naga. Ya. Jadi di sini sionya ada sio, kerbau, kuda, tikus. Ini babi ya, sorry, ini babi tadi. Ada sio babi. Ada sio kambing. Ada sio ayam dan sio naga ya. Dan zodiaknya, zodiak apa lagi ya yang ada di sini? Tadi saya sudah sebutkan kebanyakan earth sign, Capricorn, Virgo, Taurus.
Ada zodiak Cancer ya. Ada zodiak Libra. Ada zodiak Virgo. Ada zodiak Capricorn. Ada zodiak Sagittarius. Ada zodiak Aquarius. Ada zodiak Pisces. Ya, jadi zodiaknya sudah saya sebutkan tadi. Kita akan mengambil angka dulu ya. Bisa jadi ini angka dari tanggal lahir kamu atau tanggal lahir dia, bulan dan tahun, atau tanggal ketemu, tanggal jadian. Juga bisa nomor rumah atau nomor HP ya. Ini ada angka 6 atau 9 ya. Soalnya angkanya mirip-mirip ini, 6 sama 9-nya sama bentuknya. Saya tidak akan lihat. Ada angka 10. Ada angka 17. Ada angka 3. Ada angka 2. Ada angka 14. Dan ada angka 5 ya. Oke, itu untuk angkanya. Kita akan ambil alfabetnya ya. Ada alfabet apa aja? Ada huruf T. Ada huruf E. Ada huruf R. Ada huruf Y. Terry. Itu ada kata Terry. Mungkin kamu sama dia pernah makan atau kesukaannya chicken teriyaki mungkin. Ada huruf O. Ada huruf S. Dan ada huruf kok di sini tiba-tiba membentuk terios ya? T-E-R-Y-O-S. Wow, terios. Mungkin ada yang punya mobil terios di sini. Karena saya nggak sengaja kenapa jadi terios. Menjadi membentuk sebuah kata terios ya. Saya ambil satu lagi. Ada huruf Z ya. Jadi di sini ada huruf T-E-R-Y-O-S dan Z. Oke, file 1 sekian dulu ya untuk readingan siapa yang akan menjadi pasangan hidup kamu. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya.
Hai Pile 2, bagi kamu yang memilih bunga merah, jadi ini adalah readingan kamu ya. Kita akan membahas siapa yang akan menjadi pasangan hidup kamu. Saya akan menjelaskan ciri-cirinya, karakternya seperti apa. Saya tidak akan terlalu membahas kondisi keuangannya ataupun pekerjaannya apa ya, karena ini general ya, nggak mungkin semuanya akan memiliki pekerjaan yang sama ya. Kecuali personal reading baru mungkin bisa saya bacakan bagaimana kondisi keuangan dan pekerjaannya apa. Kalau memang nanti muncul bagaimana kondisi keuangannya akan saya sebutkan, kalau enggak saya tidak akan mencari bagaimana kondisi keuangannya. Di sini kita akan lebih cari tahu bagaimana kehidupannya dia, karakternya dia seperti apa, sifatnya dia seperti apa. Dan di sini saya lebih melihat kepada kapan kira-kira kamu sama dia akan ketemu, dan juga zodiaknya apa, sionya apa, kira-kira inisial namanya apa, dan juga kira-kira ada angka yang bisa menjadi ciri-ciri dari tanggal lahir, bulan dan tahun dan sebagainya ya. Kita akan mulai dulu dari sini, kira-kira karakternya dia seperti apa. Bagaimana ciri-ciri karakter orang yang akan menjadi pasangan hidup dari Pile 2 yang memilih bunga merah. Bagaimana ciri-ciri karakter orang yang akan menjadi jodoh dari Pile 2. Bagaimana ciri-ciri orang yang akan menjadi Mary Magdalene. Teacher awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. Jadi saya merasa bahwa dia ini adalah seseorang yang bisa menjadi pembimbing kamu. Ya, dia bisa mengajarkan kamu banyak hal. Dia orangnya cukup bijaksana, cukup wise ya. Dan pengalaman hidupnya dia pun juga sudah banyak. Barangkali dia sudah mengalami beberapa kejadian pahit ya. Banyak mengalami kondisi-kondisi sulit dan keadaan susah ya. Jadi saya rasa pengalaman dia cukup banyak untuk menjadi seseorang yang sangat dewasa, sangat bijaksana. Ya. Dia akan selalu membagikan pengetahuannya dia melalui pengalaman yang pernah dia hadapi selama ini ya. Itu yang saya rasakan di sini, teacher awaken. Dan bagaimana lagi karakter seseorang yang akan menjadi pasangan hidup Pile 2. Bagaimana karakter yang akan menjadi pasangan hidup Pile 2. Bagaimana karakter yang akan menjadi pasangan hidup Pile 2. Bagaimana karakter Eight of Cups. Jadi di sini saya merasa dia adalah seseorang yang sangat spiritual ya, itu yang saya rasakan. Dia selalu suka mempelajari hal baru, itu yang saya rasa. Jadi dia juga seseorang yang tidak pernah puas akan hasil yang dia pernah capai atau yang sudah dia capai. Dia akan selalu ingin lebih dan lebih lagi. Ya. Kalau dibawa dalam pekerjaan itu sangat baik, di mana dia tidak akan pernah merasa cepat puas akan apa yang telah dia capai. Dia akan selalu mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya dia. Ya, dia orangnya sangat-sangat spiritual, itu yang saya rasakan. Dan dimana kalau dia sudah bertemu dengan kamu, kamu adalah seseorang yang memang sudah dia cari selama ini. Banyak sekali hubungan yang sudah dia miliki gitu ya. Mungkin dia sudah keluar masuk banyak hubungan di sini. Dan di mana hubungan itu tidak membawa sebuah kepuasan, dia akan pergi lagi. Kayak dia sudah banyak bertemu dengan orang yang saya lihat di sini ya.
Dan di saat dia bertemu itu kayak, oh enggak deh, kayaknya bukan kamu deh orangnya, oh enggak deh, kayaknya enggak dia gitu. Jadi dia kayak sudah bertemu banyak orang atau sudah menjalin hubungan dengan banyak orang, tetapi tidak satupun yang membuat dia merasa srek atau merasa klik ya. Dan di saat dia bertemu dengan kamu, tiba-tiba dia itu yang kayak yakin, oh ya ini jodohku, iya ini dia orangnya, kayak gitu ya. Seperti apa koneksi kamu dan dia? Seperti apa koneksi kamu dan dia, pile 2? Dia nih orangnya, kalau saya lihat orangnya sangat bersih ya, auranya bersih, tetapi juga penuh dengan gairah, itu yang saya rasa ya. Pile 2, kamu yang memilih bunga merah adalah lambang dari gairah, codependency, new love. Oke. Jadi di sini saya merasa bahwa kamu sama dia itu mungkin nanti akan saling membutuhkan ya. Tidak akan bisa, maksud saya gini, jadi kamu tuh kayak nggak bisa kalau tanpa dia, dia juga gitu kayaknya nggak bisa kalau tanpa kamu. Jadi kalian tuh akan selalu saling membutuhkan, saling melengkapi, itu yang saya rasakan di sini ada codependency ya. Terkadang mungkin hubungan kalian terkadang menjadi sebuah addiction juga ya, mungkin kayak terlalu intens, bahkan ngapa-ngapain harus bareng-bareng seperti itu. New love, bisa jadi ini adalah new love kamu, mungkin kamu sama dia saat ini belum bertemu, bisa jadi. Atau bagi yang sudah menikah, barangkali yang kamu nikahi ini sekarang adalah orang yang baru, cinta baru ya, maksudnya bukan orang yang sudah kamu lama kenal, tidak seperti itu ya. Karena di sini ada kartu new love, a new person has stirred your romantic feelings ya. Kemungkinannya adalah new love atau cinta baru atau orang yang baru yang akan menjadi pasangan hidup kamu nanti. Oke, dan di sini kita akan lihat apalagi pesan dari semesta mengenai hubungan dari pile 2. Sebentar ya, kartunya jatuh. Apalagi pesan dari alam semesta. Banyak kartu tidak saya ambil, apalagi pesan dari alam semesta. Wow. Oke. Jadi ini adalah twin flame kamu ya, bisa jadi kebanyakan dari kamu pile 2, bisa jadi kamu akan menikah dengan twin flame kamu. Ya, ada kartu freedom juga di sini. Jadi dimana kalau kamu sama dia itu yang kamu butuhkan atau yang kalian butuhkan ya nggak hanya kamu sama dia itu benar-benar harus merasa bebas ya, yang artinya tidak saling terikat. Jadi di sini kalau saya lihat kalau codependency dan di sini ada freedom, ya ini kan jelas sangat bertolak belakang. Jadi saya merasa bahwa mungkin kamu butuh dia atau kamu sangat suka dekat dengan dia, sedangkan mungkin dia lebih suka kebebasan yang tidak terlalu attach, tidak terlalu nempel dan nggak suka terlalu ditempelin gitu ya. Itu yang saya rasakan di sini. Jadi hubungan kalian itu benar-benar butuh sebuah kebebasan, butuh sebuah freedom. Jangan saling mengikat, jangan saling kayak di penjara, di rantai gitu orangnya. Nanti kalau misalnya satu ada yang seperti itu, dijamin hubungannya akan selalu on off dan selalu terkendala banyak isu. Jadi kuncinya di sini adalah freedom. Kamu sama dia itu harus sama-sama saling membebaskan. Kalian harus benar-benar free to love, free to stay, free to live juga. Jadi harus ada kebebasan ya di sini, itu yang saya rasakan. Ya, get your soul free ya, harus
dibebaskan jiwanya, jangan diikat. Kalau mau bertahan lama hubungannya, itu yang saya rasakan. New love di sini saya rasa adalah bisa jadi ini adalah cinta baru kamu. Dan kalau ini ada twin flame di sini, saya rasa bisa jadi kamu bertemu dengan cinta baru kamu di mana dia itu adalah twin flame kamu, atau bisa jadi dia ini orang lama tetapi muncul kembali ke dalam hidup kamu sebagai seseorang dengan sosok yang baru. Ya, jadi mungkin kalau twin flame itu kan perjalanan sangat rumit dan sangat susah, dan jarang sekali ada twin flame yang begitu ketemu langsung kawin, itu jarang banget ya. Jadi kemungkinan kalau ini new love, kemungkinannya ada dua. Mungkin ini new love kamu dan bukan twin flame kamu, tetapi kalau ini twin flame kamu, kemungkinan dia yang akan kembali kepada kamu dengan versi dirinya dia yang baru, yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, itu yang saya rasakan di sini. Karena ada kartu twin flame dan new love ya. Kita akan lihat lagi di sini. Apalagi ciri-cirinya dia ya. Apalagi ciri-cirinya dia yang akan menjadi pasangan hidup dari pile 2. Apalagi ciri-cirinya dia yang akan menjadi pasangan hidup dari pile 2. Ups. Clearing debts. Your self-care involves removing the heavy burden of financial and emotional debts from your life. You already feel lighter and freer just by facing this topic and making a plan to clear present obligations and avoid future ones as well. Jadi di sini saya merasa bahwa dia ini adalah seseorang yang dulunya ya penuh dengan masalah dalam hidup, itu kayaknya banyak sekali yang sudah dia hadapi gitu ya. Hidupnya dia dulu penuh dengan beban, entah itu beban finansial atau ada beban tanggung jawab untuk keluarga ya, dan segala macam. Dan di sini saya merasa bahwa di saat dia bertemu dengan kamu, bebannya dia itu sudah bisa dibilang sudah hampir hilang gitu ya. Jadi dia itu memang seseorang yang dulunya lebih banyak kesulitan atau lebih banyak masalah atau hambatan, itu yang saya rasakan. Jadi yang bukan orang yang memang udah nice life dari dulu atau orang yang sudah hidupnya enak-enak dari dulu, enggak. Saya rasa dia dulu mungkin ya kebanyakan dari kalian adalah orang yang susah, mungkin keluarganya mungkin juga susah dulu ya. Dan sekarang dia itu telah menjadi seseorang yang sukses dan telah bangkit dari keterpurukannya dia. Itu yang saya rasakan di sini ya. Ada unlimited ideas. Your mind is one with God's infinite mind. Therefore, you have complete access to unlimited ideas guaranteed to bring blessings. All you need to do is to take divinely guided action to allow these ideas to come to fruition. Ya, jadi di sini dia itu bangkit, dia akan memiliki banyak ide ya. Jadi dia itu akan selalu hidup penuh dengan kreativitas ya. Jadi dia tuh orang yang tidak mudah menyerah ya. Begitu dia diterpa kesulitan, dia akan semakin kreatif. Itu yang saya rasakan di sini. Ya, jadi dia sudah terbiasa kreatif, otaknya itu sudah terbiasa berpikir banyak karena dia telah mengalami banyak hal yang sulit, banyak hal yang berat dalam hidupnya dia. Ya, itu yang saya rasakan di sini. Kita akan cari tahu lagi di sini. Apalagi ya yang ciri-ciri yang akan menjadi pasangan hidupnya pile 2.
Apalagi ciri-ciri orang yang akan menjadi pasangan hidup dari pile 2. Bagaimana ciri-ciri orang yang akan menjadi pasangan hidup dari pile 2? Bagaimana ciri-ciri orang yang akan menjadi pasangan hidup dari pile 2? Bagaimana ciri-ciri orang yang akan menjadi pasangan hidup dari pile 2? Wow, di sini ada take action dan sukses ya. Jadi saya merasa bahwa seperti yang saya katakan tadi, di saat dia bertemu dengan kamu itu dia sudah menjadi orang yang sukses. Dia dulu hidupnya sangat nggak enak ya, mungkin telah menghadapi banyak masa-masa susah, hidupnya cukup susah dari dulu, tetapi karena dia memiliki keinginan untuk belajar, dia orang yang pantang menyerah. Akhirnya dia seseorang yang sangat sukses nantinya, itu yang saya rasa, take action. Jadi di sini saya merasa bahwa dia itu seseorang yang action oriented, take action ya. Begitu dia yakin dengan apa pilihannya dia akan langsung mengambil sebuah tindakan. Itu yang saya rasa ya. Jadi dia akan lebih banyak kepada bertindak ya, itu yang saya rasa, ketimbang janji-janji atau ngomong aja ya. Jadi saya melihat dia itu orangnya nggak banyak ngomong, nggak banyak janji gitu ya, aku bakal nikahin kamu lah atau apa. Dia akan, kalau dia bilang temenan ya temenan, kalau dia bilang pacaran ya pacaran, dia tidak akan terlalu banyak membual gitu ya atau merayu, tapi dia akan lebih kepada action. Jadi kalau dia merasa yakin, dia akan langsung bertindak dan memilih kamu. Ya, kalau dia ragu, dia tidak akan menjanjikan kamu apa-apa. Itu yang saya rasa di sini. Dan kita akan lihat dari tarotnya ya. Bagaimana karakternya dia? Bagaimana karakternya dia yang menjadi pasangan hidup dari pile 2? Bagaimana karakternya dia yang akan menjadi pasangan hidup dari pile 2? Bagaimana karakternya dia yang akan menjadi pasangan hidup dari pile 2? Strength. Dia seseorang yang sangat unik. Dia seseorang yang tidak orang lain lihat pada biasanya gitu ya. Dia seseorang yang out of the box. Seseorang yang sangat kuat, sangat percaya diri. Ya, dia orang yang sangat optimis dan memiliki jiwa leader atau jiwa kepemimpinan yang sangat baik. Itu yang saya rasakan di sini. Bisa jadi dia berzodiak Leo, walaupun tidak harus selalu sama, bisa jadi energinya aja yang sama. Bagaimana lagi karakternya dari seseorang yang akan menjadi pasangan hidup pile 2? Chariot ya, wow. Action oriented banget tadi, seperti kata take action ya, dia memang seseorang yang sangat sukses. Di saat bertemu kamu, saya rasa dia akan menjadi orang yang sukses. Mungkin kalau ini adalah twin flame kamu, dulu kamu ketemu sama dia mungkin di kondisi yang sulit, kondisi yang susah, di mana finansialnya dia belum siap atau belum ready. Dan selama itu juga dia akan selalu on off hubungannya sama kamu, sampai dia merasa sukses dan berhasil, baru dia akan mencari kamu lagi. Itu yang saya rasa di sini, take action. Jadi dia itu seperti kalau ini twin flame ya, dia itu kayak seperti menyerahkan segala sesuatunya kepada yang di atas ya, tetapi tanpa dia sadari kesempatan itu ternyata diberikan oleh di atas untuk bertemu kamu ya. Chariot orangnya sangat determinasi ya, orangnya penuh dengan daya juang, daya belajar, penuh dengan curiosity ya. Jadi kalau dia itu suka akan sesuatu, dia akan selalu mengobservasi, mempelajari sampai dia benar-benar bisa mendapatkan jawabannya, atau bisa benar-benar sampai dia bisa merasa bisa akan apa yang dia pelajari gitu ya.
Jadi orangnya suka penasaran juga, itu yang saya rasa. Tingkat penasarannya cukup tinggi, ya. Chariot, dia orangnya sukses di saat bertemu kamu. Mungkin di saat bertemu kamu dia sudah menjadi leader atau sudah menjadi bos, ya. Karena di sini kartunya menunjukkan bahwa dia orang yang powerful, yang sangat-sangat powerful di saat dia bertemu dengan kamu. Ya, betul ya. Bottom of the deck-nya ada kartu King of Wands. King of Wands itu adalah seseorang yang sukses, yang mungkin umurnya tidak lagi muda, bisa jadi di atas 40-an lah ya. Jadi dia sudah, kondisi finansialnya sudah sangat-sangat baik, sangat mapan, dia orang yang sukses ya. Terlepas dari apapun pekerjaan yang dia miliki ya. Saya tidak akan membicarakan pekerjaan apa itu yang dia miliki karena ini adalah general reading ya. Dia orang yang sangat charming. Mungkin banyak yang suka dengan dia juga. Sekarang kita akan tanyakan kapan kira-kira kamu akan bertemu dia. Kapan kira-kira kamu akan bertemu pasangan hidupmu? Page of Coins. Ya, seperti yang saya katakan tadi, barangkali ini adalah teman masa kecil kamu, atau kamu sudah pernah mengenalnya dalam waktu yang cukup lama atau dulu gitu ya. Nanti kamu ketemu sama dia mungkin di usia yang sudah mature, sudah sangat dewasa atau lebih tua gitu ya. Jadi kamu bertemu dia itu mungkin ya di saat kondisi finansial masih belum stabil atau baru mencari. Sehingga hubungan kalian itu banyak on off-nya, karena di sini ada kartu twin flame ya. Kebanyakan kamu mungkin bertemu dengan twin flame. Dan di sini saya merasa bahwa dia ini bisa jadi usianya lebih muda dari kamu, walaupun tidak harus selalu. Kalau dia usianya tidak lebih muda dari kamu, bisa jadi dia berjiwa muda. Untuk waktunya kapan? Page of Coins itu sebentar ya, saya hitung dulu. Kalau dari waktu, oke, kalau waktunya yang saya lihat di sini, bisa jadi kamu mengenal dia atau nanti bertemu dengan dia itu di sekitar bulan akhir Agustus atau awal September. Ya, sekitar bulan akhir Agustus atau awal September, antara bulan ya Agustus September. Itu yang saya rasakan. Ya. Dan unionnya juga tidak cepat ya. Jadi kayaknya butuh waktu yang lama banget bagi dia untuk menyadari bahwa siapa pasangan hidupnya dia yang sebenarnya. Ya. Ada Nine of Coins. Jadi di sini dia itu kayak sudah lama singlenya, sudah lama jomblonya ya. Karena dia mengejar karir dulu, fokus dengan kestabilan finansialnya dulu, baru dia memikirkan pasangan hidup. Itu yang saya rasakan. Kalau dia bukan twin flame kamu, saya punya kemungkinan yang kedua. Kalau dia bukan twin flame kamu, berarti kamu bertemu dengan twin flame kamu dulu. Setelah kamu ketemu dengan twin flame dan kamu nggak jadi nikah sama dia, baru kamu akhirnya bertemu dengan cinta yang baru. Ya, tapi kebanyakan dari kamu pile 2, saya rasa kamu akan menikah dengan twin flame kamu di sini. Ya, karena bertemunya kamu sama dia itu bisa jadi bertemu dan akhirnya lost contact dulu atau lost komunikasi, lalu ketemu lagi. Tapi sudah menjadi pribadi yang berbeda di saat kalian bertemu kembali. Oke, sekarang kita akan cari tahu kira-kira sio apa sih dia yang menjadi pasangan hidup kamu ya. Sio apa dia? Di sini ada sio ayam, ada sio kerbau di sini, ini sio apa ya? Sebentar.
Oke, ini shio macan ya. Ada shio apa lagi? Ini shio. Ya, ini shio naga ya. Ada shio ular. Ada shio kelinci. Ada shio kuda ya. Kita akan tarik lagi zodiaknya apa ya. Kira-kira zodiak apa yang akan menjadi pasangan hidup kamu? Ada zodiak Capricorn. Ada zodiak Scorpio. Ada zodiak Taurus. Ada zodiak Virgo. Kalau tadi kartu tarotnya yang terkuat Cancer sama Leo ya. Kalau dari charms-nya tadi Taurus, Scorpio, Capricorn, Virgo. Apalagi ada zodiak Leo ya. Jadi kayaknya Leo cukup kuat di sini ya. Ada zodiak Aquarius. Ada zodiak Aries. Oke, kita akan ambil charms-nya untuk angka ya. Bisa jadi ada tanggal lahir kamu dan dia, ataupun bulan dan tahun. Ada mungkin nomor rumah kamu dan dia, ataupun nomor HP ya. Ada angka 11. Wow, baru sebut twin flame udah langsung keluar angka 11-nya ya. Jadi definitely ini benar-benar twin flame kamu kayaknya, yang akan menjadi pasangan hidup kamu. Oke. Ada angka 2. Ada angka 15. Ada angka 4. Ada angka 12. Ada angka 8. Wow, 8 juga simbol infinity ya. Jadi memang kamu sama dia itu nantinya memang benar-benar memiliki koneksi spiritual yang sangat kuat. Angka berapa lagi? Ini bisa 6 atau 9 ya, karena angkanya benar-benar sama, 6 sama 9-nya ya. Oke, sekarang kita akan ambil charms alfabetnya di sini. Ada huruf O. Ada huruf U. Ada huruf K. Ada huruf H. Ada huruf D. Ada huruf C. Satu lagi. Ada huruf P ya. Mungkin di sini
bisa inisial nama kamu sama dia, ataupun nama tempat di mana kamu ketemu sama dia, bisa nama kota atau nama negara ya. Ada huruf P, O, U, K, H, D, C ya. Oke, pile 2 sekian dulu untuk readingannya, siapa yang akan menjadi pasangan hidup kamu. Semoga bermanfaat dan resonate ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Hai pile 3, bagi kamu yang memilih bunga pink, jadi ini adalah readingan kamu ya. Kita akan membahas siapa yang akan menjadi pasangan hidup kamu. Readingan ini bisa ditujukan untuk siapa aja, untuk yang single atau mungkin yang sudah menikah ya, untuk mengecek apakah pasangannya benar gitu ya. Dan mohon diingat ini general, jadi jangan terlalu dibaperin, ambil yang cocoknya aja, kalau enggaknya mungkin bukan buat kamu karena ini general ya. Dan di sini saya tidak akan terlalu membahas apa pekerjaannya dia sama bagaimana kondisi finansialnya dia, karena ini adalah general reading di mana nggak mungkin semua orang memiliki pekerjaan yang sama dengan yang saya sebutkan ya, dan kondisi finansial yang sama. Tapi kalau nanti memang muncul, saya akan katakan, kalau tidak saya tidak akan mencari bagaimana kondisi finansialnya. Saya akan menjelaskan lebih kepada sifat dan karakternya dia, kehidupannya dia seperti apa ya. Dan apa sionya dia, zodiaknya dia, dan juga inisial nama dan juga tanggal lahir. Oke. Kita akan mulai dulu dari sini ya. Bagaimana karakter dia yang akan menjadi pasangan hidup pile 3 yang memilih bunga pink. Bagaimana karakter dia yang akan menjadi pasangan hidup untuk pile 3. Bagaimana karakter seseorang yang akan menjadi pasangan hidup dari pile 3? White Eagle, Ancestor Spirit. Satu kartu dari sini ya. Ada White Eagle, Ancestor Spirit. Connect to your lineage. A family wound or pattern can be healed now. Ya, jadi di sini saya merasa bahwa seperti ada hubungan yang baik antara dia dengan leluhurnya, atau dia memiliki jiwa dari salah satu leluhurnya dia, atau dia adalah seseorang yang bereinkarnasi dari leluhurnya dia juga bisa. Ya, sehingga dia ini saya lebih melihat kepada seseorang yang memiliki old soul ya. Kalau dia tidak old soul, lebih bisa jadi dia lebih usianya lebih tua, jauh dari kamu juga bisa. Dimana di sini sisi spiritualnya dia sudah sangat tinggi, itu yang saya rasakan ya. Dia sudah banyak melalui proses healing ya, karena di kejadian-kejadian hidupnya dia yang sebelumnya, dia banyak menghadapi situasi yang cukup berat ya, banyak luka ya, yang saya lihat di sini banyak luka yang dia hadapi sebelum dia bertemu dengan kamu di sini ya. Jadi di sini di saat dia bertemu kamu akan merasakan bahwa pertemuan ini seperti memang sudah diatur gitu ya oleh yang di atas, itu yang saya rasakan. Dan kamu akan merasakan kalau dia ini seperti keluarga kamu sendiri ya, ada perasaan nyaman, ada perasaan aman, seperti layaknya kamu bertemu dengan keluarga atau suku yang sama dengan kamu. Itu yang saya rasakan di sini ya. Sepertinya ini memang jodoh dari Tuhan, ini memang jodoh pilihan yang biasanya kan ada ya, kalau memang jodohnya tuh kayak ketemunya tidak sengaja, seperti memang sudah seharusnya terjadi di luar dari rencana kamu, di luar dari perkiraan kamu gitu ya. Kalau jodoh pilihan kamu kan terkadang mungkin memang pilihan yang memang kamu tahu itu orangnya gitu ya. Tapi kalau ini lebih kepada jodoh yang sudah diatur dari yang di atas, itu yang saya rasakan. Ya, dia memiliki jiwa yang pure ya, pure soul. Jiwanya cukup murni dan sangat bersih, itu saya rasakan di sini. Bagaimana lagi karakter orang yang akan menjadi pasangan hidup dari pile 3?
Bagaimana karakter orang yang akan menjadi pasangan hidup dari pile 3? Bunga pink ya. Bagaimana lagi karakter yang akan menjadi pasangan hidup dari pile 3? Three of Wands, The Magician ya. Kalau saya lihat di sini dia itu seseorang yang sebenarnya sangat ringan tangan, selalu bersedia membantu, itu yang saya rasakan di sini. Pada awal-awalnya mungkin kamu akan merasa kalau orang ini kayaknya dingin, cukup arogan gitu ya, tetapi sebenarnya jiwanya dia tidak seperti penampilannya dia, itu yang saya rasa di sini. Dia mungkin suka akan sesuatu hal yang berbau mewah seperti itu. Kamu akan merasa dia itu orangnya cukup tertutup, cukup sombong atau arogan, tapi sebenarnya aslinya nggak kayak gitu. Itu yang saya rasa di sini ya. Three of Wands, dia sepertinya di dalam hal pekerjaan dia cukup pekerja keras, dia cukup mempertimbangkan atau selalu ingin meraih masa depan yang benar-benar cerah untuk hidupnya dia. Dia berjuang, dia suka segala sesuatu yang penuh dengan perjuangan seperti itu ya. Di sini ada kartu The Magician. Jadi saya merasa bahwa dia adalah seseorang yang sangat pandai berbicara, dia sangat percaya diri ya, bisa jadi zodiak Gemini juga. Dan saya merasa bahwa dia itu memiliki pekerjaan yang sangat baik, terutama kalau dia menjual sesuatu atau berjualan gitu ya. Karena di sini dua kartu ini saya melihat mengenai seseorang yang berjualan, itu yang saya lihat. Mungkin dia punya toko, mungkin dia seorang owner dari bisnis atau perusahaan gitu, itu yang saya lihat. Karena di sini yang saya lihat energinya dia adalah seseorang yang berjualan ya, atau seseorang yang bekerja. Kalau dia bekerja di perusahaan, barangkali dia seorang sales atau marketing ya, itu yang saya rasa di sini. Kita akan lihat lagi seperti apa hubungan kamu dan dia, seperti apa hubungan kamu dan pasangan hidupmu, seperti apa hubungan kamu dan pasangan hidupmu nanti, seperti apa hubungan yang ada di antara kalian ya. Seperti apa hubungan yang ada di antara kamu dengan pasangan hidupmu. You deserve love, retreat. Seperti apa ya? Jadi di sini ada you deserve love, you are lovable. Ya, jadi di sini saya merasa kalau dia itu melihat kamu seperti seseorang yang sangat baik, sangat menarik, bahkan penampilannya pun juga sangat baik. Dia melihat kamu sebagai sosok yang sangat charming, berkarisma, dan kamu pantas memang dicintai. Itu yang dia rasakan dengan kamu ya. Dan di sini ada kartu retreat, it's time to disconnect from the world ya. Jadi yang saya rasakan di sini lebih kepada dia tuh orangnya nggak suka yang situasi yang rame-rame gitu ya. Dia orangnya tuh penyendiri. Dan barangkali kalau misalnya kamu ngedate sama dia, barangkali dia sukanya ngedate-nya yang berdua, bukan ngedate yang rame-rame gitu ya. Jadi dia nggak terlalu suka suasana yang hiruk pikuk gitu, dia nggak terlalu suka. Dia suka suasana yang sepi, damai, seperti itu. Itu yang saya rasakan. Dan dia kalau misalnya pacaran sama kamu, dia sukanya tuh yang ke tempat yang dimana cuma ada kalian berdua kayak gitu ya. Atau mungkin liburan kemana berdua, seperti itu yang saya rasakan. Oke, dan di sini saya akan melihat lagi seperti apa kehidupan dia ya, seperti apa kehidupan dari pasangan hidup kamu pile 3. Seperti apa kehidupan dia, pasangan dari pile 3. Seperti apa kehidupan dia, pasangan dari pile 3.
Seperti apa kehidupan dari pile 3, pasangan dari pile 3 ya. Seperti apa kehidupan dari pasangan pile 3. Seperti apa pasangan dari pile 3. Seperti apa kehidupan dari pasangan hidup pile 3. Di sini ada kartu Unlimited Ideas. Your mind is one with God's infinite mind. Therefore, you have complete access to unlimited ideas. Guaranteed to bring blessings. All you need to do is to take divinely guided action to allow these ideas to come to fruition. Jadi saya melihat di sini dia itu adalah seseorang yang sangat kreatif, penuh dengan ide. Kalau punya masalah, dia selalu tahu jalan keluarnya, itu yang saya rasa. Ya mungkin kebanyakan dari kalian dia seseorang yang selalu out of the box ya, pemikirannya itu selalu di luar dari kemampuan biasanya. Dia orang yang sangat kreatif, benar-benar bisa seperti misalnya dia bisa memfungsikan segala benda atau barang yang tidak seharusnya difungsikan, dia bisa fungsikan seperti itu. Ya jadi kalau sama dia itu nggak bakalan kita kayak kehilangan akal atau kekurangan ide dan segala macam, karena dia adalah orang yang penuh dengan ide, dia adalah orang yang sangat kreatif. Segala sesuatu pasti dia bisa bereskan, segala sesuatu pasti dia tahu jalan keluarnya, itu yang saya rasakan ya. Dan di sini juga ada kartu partnership. Allow helpful, supportive partnership into your personal life and career, and both parties benefit as a result. You are receiving help from heaven and from a person who brings needed skills and resources. Jadi dia tuh kalau sama kamu tuh nantinya kayak seperti partner ya, seperti partner hidup, partner teman, itu yang saya rasa. Jadi kalian itu bertemu tuh bukan karena kayak saling cinta-cintaan gitu ya, kejar-mengejar, nggak gitu, tapi mungkin yang nggak sangka-sangka dia bisa jadi teman kerja kamu, yang dimana kamu sama dia sudah terbiasa bersama, bisa jadi ya. Pada awalnya mungkin kamu sama dia itu adalah partner kerja atau partner bisnis juga bisa, atau dia sama kamu itu selalu bertemu tetapi tidak berurusan dengan hal cinta, itu yang saya rasa. Sehingga kamu sama dia memiliki rasa kepercayaan ya, yang sangat tinggi, karena kamu sama dia itu awalnya sebagai seorang partner, dan sampai selamanya kamu sama dia itu akan seperti partner yang apa ya, yang saya rasa tuh jarang ada masalah cemburu-cemburuan kayak gitu ya. Karena yang kalian fokuskan itu benar-benar visi misi kalian berdua, cita-cita kalian berdua, goal kalian berdua. Kalian lebih fokus ke arah sana ketimbang cuma masalah-masalah yang kecil-kecil yang nggak penting yang biasanya orang pacaran lakukan, kayak yang harus hubungi sehari berapa kali, seperti itu. Jadi ini tuh lebih kepada seperti partnership, dia yang akan selalu membantu kamu, begitupun juga kamu akan saling membantu ya di antara kalian, benar-benar tulus jika memberi ya, tanpa menghitung kembali apa yang bisa dia dapatkan, itu yang saya rasa. Jadi seperti sebuah tim kamu sama dia ya, tim yang kompak, itu yang saya rasakan di sini. Dan kita lihat lagi di sini apalagi pesan dari alam semesta ya. Apalagi pesan dari alam semesta mengenai pasangan hidup kamu yang memilih pile 3. Apalagi pesan dari alam semesta mengenai pasangan hidup dari pile 3 yang memilih bunga pink. Apalagi pesan dari alam semesta. Apalagi pesan dari alam semesta mengenai pasangan hidup dari pile 3. Follow your heart. You are seeing this situation accurately. Ya, jadi di sini ada kartu follow your heart. Ya, dan di sini saya merasa bahwa dia itu adalah seseorang yang akan selalu mengikuti intuisinya dia.
Dia seseorang yang akan selalu mendengarkan kata hatinya dia. Ya, dan di sini ada you are seeing the situation accurately. Jadi saya merasa di sini di saat dia bertemu dengan kamu itu, dia akan tahu dalam hatinya dia bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang telah dikirimkan dari Tuhan untuk menjadi pasangan hidup kamu. Dia akan tergerak hatinya untuk berkomitmen dengan kamu, itu yang saya rasakan ya. Dan dia melihat kamu itu seperti seseorang yang membuat dia sadar gitu ya, bahwa dia harus berkomitmen. You are seeing the situation accurately. Jadi semenjak bertemu dengan kamu itu seperti mata ketiganya dia itu seperti terbuka ya, karena di sini kalian lihat ada lambang mata ya. Jadi dia itu semenjak bertemu kamu, dia tuh kayak bisa merasakan, melihat bahwa kamu itu ada di masa depan hidupnya dia. Iya, ini dia orangnya. Ya, jadi dia akan sadar ketika dia melihat kamu, dan pertemuan kalian itu seperti yang saya bilang tadi ya. Awalnya itu nggak cinta-cintaan, nggak berhubungan dengan itu, tapi mungkin keseharian kalian bertemu. Pada awalnya kalian sering memiliki urusan bisnis mungkin ataupun pekerjaan ya. Dari keseringan kalian bertemu, akhirnya kalian nyaman, dan pada akhirnya dia melihat situasi di antara kalian dengan sangat jelas bahwa kamu adalah seseorang yang sangat cocok bagi dia untuk menjadi pasangan hidupnya dia. Itu yang saya rasakan di sini. Ya, kita akan lihat lagi di sini apalagi ciri-ciri yang akan menjadi pasangan hidup dari pile 3. Apalagi ciri-ciri seseorang yang akan menjadi pasangan hidup dari pile 3 yang memilih bunga pink. Alam semesta, apalagi tanda-tandanya bahwa dia adalah pasangan hidup dari pile 3. Banyak kartu tidak saya ambil ya. Apalagi tanda-tandanya. Wait, take action. Jadi di sini ya, seperti yang saya bilang tadi, ini kayaknya kamu sama dia itu awalnya mungkin sebagai partner dulu, entah partner kerja, partner bisnis, atau partner apapun itu ya. Jadi di sini ada kata wait, yang dimana hubungan kalian itu mungkin lama bersahabat atau bertemannya cukup lama, yang pada akhirnya setelah kalian lama menjadi seorang partner atau berteman atau bersahabat, maka dia akan take action di sini. Ya, karena dia mempercayai seseorang yang telah lama dia kenal kebanding dengan yang baru kenal langsung jatuh cinta. Dia tipe orangnya seperti itu. Dia tipe orang yang nggak bisa jatuh cinta, maksudnya mengambil keputusan orang itu sebagai pasangan hidupnya karena dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu biasanya nggak kayak gitu orang yang menjadi pasangan hidup kamu pile 3, tapi dia akan mencari kepercayaan dari persahabatan atau pertemanan di antara kalian dulu, sehingga perjalanan kalian menuju ke pernikahan itu mungkin cukup lama. Ya, itu yang saya rasakan di sini. Kita akan lihat di sini bagaimana karakternya dia yang akan menjadi pasangan hidup kamu yang memilih pile 3. Bagaimana karakternya dia yang akan menjadi pasangan hidup kamu yang memilih pile 3. Bagaimana karakternya dia yang akan menjadi pasangan hidup dari pile 3 yang memilih bunga pink. Bagaimana karakter yang menjadi pasangan hidup dari pile 3. Wow, 2 of Cups ya. Ini adalah soulmate kamu yang saya rasakan ya.
Bersama dengan dia, kamu itu saling memahami satu sama lain. Kamu sama dia itu memiliki koneksi spiritual yang sama. Hati kalian itu saling menggenggam ya. Menggenggam itu artinya saling mempercayai satu sama lain. Kamu memegang hatinya dia dan dia juga memegang hati kamu. Sehingga kalau sudah seperti ini, kepercayaan yang ada di antara kalian itu sangat tinggi. Ya, dimana kalian mungkin jarang sekali ada rasa curiga-curigaan kayak gitu. Kalian akan lebih saling menerima kebaikan dan keburukan masing-masing, itu yang saya rasa. Ya, karena di sini ada koneksi spiritual yang sangat kuat. Kalian saling mencintai satu sama lain. Ya, ini sangat bagus sekali ya. Two of Cups. Bagaimana lagi karakternya dia yang akan menjadi pasangan hidup dari pile 3? Wow, Tower. Three of Cups. Tower. Jadi di sini saya merasa ya, mungkin karakternya dia itu biasanya terkadang kalau marah cukup serem. Maksud saya gini, bukan berarti dia kalau marah bakal main tangan, saya nggak ngelihat ke situ. Tetapi sekali kepercayaannya dia terkoyak, sekali aja dia tersakiti, dia akan rapuh. Dia akan marah besar atau benar-benar shock. Itu yang saya rasakan di sini. Ya, kalau kita berbicara seperti apa karakternya dia. Ya, jadi dia itu kalau sudah percaya orang, dia akan percaya. Dia tidak akan menghakimi orang, mencurigai seseorang kecuali dia tidak melihat buktinya sendiri. Ya. Dan kalau misalnya seseorang yang dia cintai menyakiti dia, maka tidak akan ada kata maaf ya. Jadi kalau kamu bertemu dengan pasangan hidup kamu, jangan sampai kamu merusak kepercayaannya dia, karena ada kartu The Tower di sini. Karena sekali kamu merusak kepercayaannya dia, hubungan ini akan hancur. Jadi kata kunci dari koneksi ini adalah kepercayaan. Kepercayaan yang tidak boleh dinodai, kepercayaan yang tidak boleh dirusak sama sekali. Karena sekali aja kepercayaan itu rusak, ya, itu akan hilang. Kepercayaan itu akan hilang dan akan sulit sekali untuk membangun sebuah kepercayaan itu kembali, ya. Jadi di sini dia itu sebenarnya memiliki cinta yang sangat tulus dengan kamu. Sekali kamu menyakiti dia, bisa jadi kalian itu akan berpisah atau bercerai seperti itu. Sekali aja kepercayaan itu ternodai, kalian itu bisa jadi ribut besar, ya, bahkan bisa sampai ke perpisahan. Itu yang saya lihat ya. Jadi jaga baik-baik kepercayaan yang ada di antara kalian. Itu yang saya rasa, karena di sini ada Three of Cups. Jadi saya merasa memang kalian itu benar-benar partnership di sini ya. Benar-benar persahabatan yang sangat tinggi, rasa persahabatan yang sangat tinggi. Dimana sahabat itu kan saling ada rasa percaya ya. Jarang sekali kalau yang namanya sahabat itu tidak ada rasa percaya. Jadi kamu sama dia itu layaknya soulmate yang benar-benar memiliki rasa kepercayaan yang sangat tinggi. Kamu cocok bersama, bahkan kamu sering happy sama dia. Itu yang saya rasakan di sini. Ya. Kita akan cari tahu lagi kapan kamu bertemu dengan dia. Kapan kamu bertemu dengan pasangan hidup kamu, pile 3? Kapan kamu bertemu dengan pasangan hidup kamu? Page of Wands. Kalau masalah waktu di sini, saya bisa bilang Page of Wands itu sekitar November dan Desember. Mungkin kamu berkenalan dengan dia atau bertemu dengan dia antara November dan Desember. Mungkin kamu menikah sama dia antara November dan Desember, bisa jadi ya. Untuk masalah waktu, saya bisa melihat ini antara November dan Desember. Kalau untuk cepat atau tidaknya, bisa jadi dalam waktu cepat ya, kamu ketemu sama dia. Itu yang saya rasakan di sini. Bisa jadi dia seseorang yang berjiwa muda. Bisa jadi atau penampilannya kayak orang muda tapi dia memiliki old soul juga bisa ya. Nggak harus selalu seperti itu, bisa jadi karena ini general reading. Oke, sekarang kita akan cari tahu apa
apa zodiak dan sionya dia ya. Kita akan ambil di sini sio dulu ya. Apa kira-kira sionya dia yang akan menjadi pasangan hidup kamu? Di sini ada sio kerbau ya. Ada sio apa lagi? Ada sio kuda. Ada sio ayam ya. Di sini ada sio macan. Ada sio anjing. Ada sio ular. Ada sio babi ya. Kita akan ambil zodiaknya, zodiak apa. Kalau misalnya dari tarotnya ada zodiak Pisces, Cancer, Scorpio ya, Aries, Leo, Sagittarius, ada zodiak Gemini yang terkuat ya. Kalau dari charmsnya, zodiak apakah yang terkuat? Ada zodiak Virgo, ada zodiak Aries, ada zodiak Aquarius, ada zodiak Libra, ada zodiak Capricorn, ada zodiak Taurus, satu lagi. Ada zodiak Scorpio. Oke, ini untuk zodiaknya ya. Nggak harus selalu sama, bisa jadi energinya aja. Sekarang kita ambil untuk angka. Bisa jadi ini tanggal lahir kamu dan dia, bulan dan tahun. Bisa jadi nomor rumah kamu sama dia ataupun nomor HP ya. Ada angka apa di sini? Ada angka 15. Ada angka 2. Ada angka 20. Ada angka 18. Ada angka 10. Ada angka 19. Ups. Ada angka 13 ya. Sekarang kita akan ambil alfabetnya. Bisa jadi ini adalah inisial nama kamu dan dia, ataupun nama kota kalian, nama tempat kalian bertemu pertama kali juga bisa ya. Di sini ada huruf H, ada huruf D, ada huruf F, ada huruf Q, ada huruf I, ada huruf R,
ada huruf J. Ya, di sini ada huruf H, D, F, Q, I, R, dan J ya. Oke, file 3 sekian dulu untuk readingannya. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya.